Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Hari ini kita memasuki hari Kamis Putih. Kita akan melihat bagaimana Yesus memberikan seluruh hidupnya untuk melayani para muridnya. Mari kita mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Yesus kepadanya, "Tuhan," kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku Tuhan dan Guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Kamis Putih ini, kita kembali diajak untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan kita. Dia Allah yang datang untuk memberikan seluruh hidupnya. Dia Allah yang datang untuk menunjukkan yang terbaik bagi para pengikutnya dan berharap agar mereka melakukan hal yang sama. Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu. Apapun latar belakang kita, seberat apapun dosa yang pernah kita lakukan, Dia selalu mengasihi kita. Dalam peristiwa Yesus membasuh kaki para muridnya, Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa hidup ini harus tolong-menolong, jangan gengsian. Sekalipun engkau punya pangkat dan kedudukan, engkau harus merendahkan diri untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus membasuh kaki para murid, mengajarkan kepada Anda dan saya
suatu kesetiaan, tidak ada kemunafikan, suatu keikhlasan bahwa melakukan sesuatu bukan supaya dipuji dan dilihat orang, tapi melakukan sesuatu yang lahir dari dalam diri kita, yang menunjukkan kasih Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sesudah membasuh kaki para murid, Yesus mengenakan pakaiannya kembali dan kembali ke tempat duduknya. Lalu Ia berkata, "Mengertikah kamu akan apa yang aku lakukan kepadamu?" Yesus juga berkata demikian hari ini kepada Anda dan saya. Mengertikah kita apa yang dilakukan oleh Yesus dalam peristiwa Kamis Putih ketika Dia membasuh kaki murid-muridnya? Dia mengatakan tadi, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Jika aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki." Kita diajak untuk saling memahami, saling merendahkan diri, saling melayani, saling tolong-menolong. Itu yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan pertama-tama yang menunjukkan itu kepada Anda dan saya. Kebaikan Tuhan tidak boleh berhenti dalam diri kita, tetapi harus kita sebarkan dalam setiap sikap, tutur kata, dan perbuatan kita sehari-hari. Mari kita saling membantu satu sama lain. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang aku lakukan kepadamu. Tuhan memberikan kita satu contoh yang luar biasa. Allah yang sungguh merendahkan diri, tidak gengsian. Mari kita merendahkan diri kita. Siapapun yang kita jumpai, kita ulurkan tangan untuk membantu mereka. Kita saling membasuh kaki, kita saling mengingatkan agar semua orang boleh diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang kami terima daripada-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa agar dalam hati kami tumbuh iman yang semakin mendalam, agar kami mampu melayani siapapun yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Berikanlah kami keikhlasan hati, agar kami melayani bukan untuk dipuji orang, tapi kami melayani untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan kami kesehatan, kebahagiaan Tuhan, agar kami dapat melayani Engkau dalam diri sesama kami. Berkatilah kami semua. Biarlah teladan yang Kau tunjukkan kepada kami tidak berhenti dalam diri kami, tapi kami sebarkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami puji Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.